Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asma Rahmat di channel Gourmet. Pada video kali ini kita masih membahas materi persamaan trigonometri. Ini adalah bagian yang keempat dan kali ini kita akan membahas persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Baik, kita lihat persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Kalau kita ingat di SMP atau di kelas 10, kita belajar persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu bentuknya AX kuadrat, biasa kita tulis seperti ini ya, bentuk umumnya BX ditambah C sama dengan 0. Ini bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nah, kalau persamaan trigonometri bentuk kuadrat, bentuknya seperti apa? Sama saja sebenarnya ya, sangat mirip. Bentuk umumnya adalah kita tinggal mengganti variabel X ini menjadi fungsi trigonometri. Nah, misalnya kita tulis seperti ini bentuk umumnya. A, saya gunakan huruf kapital di sini. Yang X kita ganti fungsi trigonometri, misalnya kita tulis trigonometri X kuadrat ditambah B dikali trigonometri X ditambah C sama dengan 0. Nah, ini bentuk umum dari persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Nanti trigonometri ini kita maksudkan mungkin sinus fungsinya, atau kosinus, atau tangen, dan yang lainnya. Nah, terus gimana kita menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk kuadrat? Nanti di video ini kita akan bahas dua bentuknya ya. Bentuk yang pertama yang mudah untuk difaktorkan. Nah, yang mudah untuk difaktorkan, maka caranya nanti kita gunakan cara pemfaktoran. Nah, pemfaktoran seperti yang kita pelajari di SMP, cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Sama ya. Kemudian yang kedua, yang tidak bisa kita faktorkan. Bentuk yang kedua yang kita bahas tidak bisa difaktorkan. Ya, biasanya yang tidak bisa difaktorkan ini yang akar-akarnya irasional kan. Nah, yang seperti ini nanti kita akan menggunakan rumus kuadrat. Rumus kuadrat. Nah, masih ingat ya? Kalau persamaan kuadrat, maka rumus kuadratnya seperti apa? Rumusnya adalah negatif B tambah kurang, ada dua nilai. B kuadrat kurang 4AC per 2A. Rumus ini digunakan untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nanti kalau kita gunakan persamaan trigonometri, di sini sinus misalnya, maka di sini bukan X, tapi sinus X misalnya. Oke, kita akan melihat ya beberapa contoh soal terkait persamaan trigonometri bentuk kuadrat ini. Oke, contoh yang pertama, kita akan mencari himpunan penyelesaian dari tangen kuadrat X kurang 3 sama dengan 0. X-nya pada interval 0 sampai 360 derajat. Oke, ini soalnya. Ini kita tulis kembali. Tangen kuadrat X kurang 3 sama dengan 0. Bentuk ini bisa difaktorkan menggunakan selisih 2 kuadrat seperti ini. Namun, ini juga bisa langsung sebenarnya. Kita bawa ke kanan saja. Ya, ini jadi tangen kuadrat X sama dengan 3. Nah, ini kita akarkan kan? Kita cari tangen X, maka di sini kita peroleh akar 3. Jangan lupa, ini tangen kuadrat sama dengan 3, maka kalau cari tangen, nilainya ada 2, positif dan negatif akar 3. Nah, di sini berarti kita punya dua nilai tangen. Yang pertama, tangen X sama dengan positif akar 3. Atau yang kedua kita punya nilai tangen X sama dengan negatif akar 3. Nah, ini bisa langsung kita tentukan. Kalau positif, itu berarti adanya di kuadran pertama, dan yang kedua ada di kuadran ketiga. Nah, kalau negatif, tangennya negatif. Nah, itu kan ada di kuadran kedua, tangen ya, dan di kuadran keempat. Nah, cara menentukannya, saya yakin kalau kuadran 1 semua tahu nih. Tangen X yang ada di kuadran 1, akar 3 hasilnya. Ya, berarti X-nya berapa? Tangen berapa yang akar 3? Nah, tentu 60 derajat. Nah, ini jawaban yang pertama. Nah, sekarang kalau di kuadran ketiga, gimana cara mencarinya? Nah, untuk nilai X yang di kuadran ketiga, dan di sini nanti kedua dan keempat, dengan mudah kita bisa tentukan dengan bantuan koordinat kartesius. Kita buat dulu di sini. Seperti ini. Oke, di sini sumbu X. Sumbu Y sini O. Nah,
Di sini kuadran pertama kan, kuadran kedua, sini kuadran ketiga, sini kuadran keempat. Kalau kuadran kedua batasnya adalah 180 derajat. Di kuadran pertama ini 0 derajat atau di sini ada 360 derajat. Nah, kalau kita sudah dapatkan sudut di kuadran pertama 60 derajat, maka sangat mudah untuk membuat yang lainnya. Kita buat saja di sini 60 derajat. Untuk kuadran ketiga, kita sambung saja ke bawah sini ya. Nah, kita buat lagi 60 derajat di sini. Terus, kuadran ketiga, tangen X akar 3. Berapa besar sudutnya? Tinggal kita tambahkan saja. 180 tambah 60 derajat. Nah, sini kita peroleh 180 tambah 60 derajat. Hasilnya 240 derajat. Sangat mudah. Nah, kemudian tangen X sama dengan negatif akar 3. Nah, negatif di kuadran kedua, X-nya di kuadran kedua ya. Tadi yang positif 60 derajat itu adalah akar 3, tangens 60 akar 3 itu positif. Nah, sekarang kalau negatif akar 3 di kuadran kedua, kita tinggal buat lagi sama 60 derajat di sini. Ini sudah dipelajari sebenarnya di kelas 10 ya. Sudut-sudut berelasi kita buat 60 derajat. Nah, terus karena di kuadran kedua ini kita tinggal kurangi. Nah, berarti 180 kurang 60 derajat. Nah, hasilnya nanti adalah 120 derajat. Oke, inilah nilai tangen yang tangen X sama dengan negatif akar 3. X-nya adalah 120 derajat di kuadran kedua. Kemudian kalau kuadran keempat, gimana di kuadran keempat? Sama, kita buat lagi ya di sini ya. Buat saja 60 derajat di sini. Nah, terus berapa besar sudutnya? Batasnya 360, tinggal kita kurangi. 360 dikurang 60, berarti dapat 300 derajat. Nah, berarti kuadran keempat juga 300 derajat. Jadi tidak perlu kita repot-repot menghafal semua nilai trigonometri di setiap kuadran. Cukup kita ingat saja sebenarnya di kuadran pertama. Ya, kuadran pertama. Yang semua nilainya positif. Nanti kalau yang negatif, ya kita lihat saja posisinya. Apakah dia kuadran kedua, atau ketiga, atau keempat. Kita tinggal gunakan aturan kalau di kuadran kedua 180 dikurang. Nah, kalau di kuadran ketiga kita tinggal tambah 180 ditambah. Kuadran keempat tinggal gunakan batasnya 360 dikurang. Sebenarnya ini sudah dibahas sebenarnya di materi sudut-sudut berelasi di kelas 10. Oke, ini jawaban untuk contoh yang pertama. Jadi himpunan penyelesaiannya kita bisa tulis 60 derajat, 120 derajat, 240, dan 300 derajat. Oke, berikutnya kita akan pindah ke contoh yang kedua. Ya, ini saya hapus saja. Kita pindah ke contoh yang kedua. Nah, oke, contoh yang kedua kita akan mencari himpunan penyelesaian persamaan sinus kuadrat X dikurangi 2 sinus X kurang 3 sama dengan 0. Kita tulis kembali soalnya di sini. Sinus kuadrat X dikurangi 2 sinus X kurang 3 sama dengan 0. Ini mudah untuk difaktorkan ya. Kalau masih kesulitan bisa diubah saja bentuknya. Jadikan jadi persamaan kuadrat. X kuadrat kurang 2X kurang 3 sama dengan 0. Ini kan bentuknya mirip ya. Nah, kalau ini tentu lebih mudah untuk difaktorkan. Kemudian ini kita faktorkan sekarang. Kita buat yang pertama, yang kedua. Sinus X kuadrat, kita tentu buat sinus X dikali sinus X. Ya kan? Nah, kalau 3 itu 1 kali 3 kan? Terus di sini yang di tengah, suku yang di tengah negatif 2. Nah, tentu di sini negatif 3, di sini positif 1 ya. 1 ditambah negatif 3, negatif 2. Kita bisa cek kembali. Sinus kuadrat minus 3 sinus X ditambah 1 sinus X jadinya negatif 2 sinus X. 1 kali negatif 3, negatif 3. Oke. Nah, berarti kita punya 2 ya. Yang pertama sinus X tambah 1 sama dengan 0. Atau yang kedua sinus X kurang 3 sama dengan 0. Nah, yang ini dulu kita selesaikan. Sinus X sama dengan negatif 1. Nah, untuk sinus X sama dengan negatif 1 pada interval 0 sampai 360 derajat, itu hanya ada satu. Hanya ada satu nilai X yang memenuhi, yaitu 270 derajat. Maka cuma ini jawabannya untuk bagian yang ini. Nah, sekarang bagian yang kedua, sin X kurang 3 sama dengan 0, kita bisa ubah sinus X sama dengan 3.
Nah, ada enggak sinus X sama dengan 3? Nah, jangan lupa, nilai sinus itu ya, nilai sinus X itu paling rendah negatif 1, paling tinggi 1. Ini intervalnya. Jadi nilai sinus X itu hanya bergerak dari negatif 1 sampai 1. Nah, dengan demikian untuk yang ini ya, sinus X sama dengan 3, maka di sini tidak ada nilai X ya. Kita tidak dapatkan nilai X, tidak ada nilai X yang memenuhi. Nah, sehingga jawabannya hanya satu, berarti himpunan penyelesaiannya adalah 270 derajat. Oke, ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, kita akan mencari himpunan penyelesaian dari persamaan 2 cos kuadrat X dikurang 3 cos X tambah 1, X-nya pada interval 0 sampai 2pi. Oke, ini kita tulis kembali di sini. 2 cos kuadrat X dikurangi 3 cos X ditambah 1 sama dengan 0. Kalau kalian masih sulit memfaktorkan, bisa diubah jadi persamaan kuadrat. Ubah saja jadi 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 1 sama dengan 0, supaya memudahkan memfaktorkan. Nah, ini langsung saja kita faktorkan ya. Kita buat seperti ini. 2 cos kuadrat X kita bisa buat jadi 2 cos X dikali cos X di sini. Kemudian 1, tentu hanya satu pilihannya, 1 kali 1. Nah, karena di tengah negatif 3, tentu di sini kita harus memperoleh negatif juga ya. 2 cos X kali 1 ini negatif 2 nanti. Sedangkan yang ini 1 kali cos X negatif 1 jadinya negatif 3. 2 cos X kali negatif 1 negatif 2. Minus 1 kali cos X negatif 1 jadinya negatif 3. Nah, kemudian di sini sudah ada dua faktornya. Kita pecah ya. 2 cos X kurang 1 sama dengan 0. Atau cos X kurang 1 sama dengan 0. Nah, yang ini kita ubah menjadi 2 cos X sama dengan 1. Oke. Dan cos X-nya sama dengan 1/2. Nah, kalau yang ini, cos X-nya sama dengan 1. Nah, untuk cos X sama dengan 1/2, ini positif. Adanya di kuadran 1 dan di kuadran 4. Ya kan? Kita cari di kuadran 1. Kalau di kuadran 1, maka nilai X-nya yang hasilnya 1/2. Nah, kalau derajat kan 60 derajat. Nah, sekarang kalau pakai pi berarti pi dibagi 3 ya. 60 derajat, pi per 3. Nah, kalau kuadran keempat, X-nya berapa? Nah, kalau lupa kembali, gunakan bantuan seperti ini. Buat 60 derajat di sini. Ini 360 derajat atau 0 derajat di sini. Kuadran 1, kuadran keempat. Buat lagi di sini 60 derajat. Ya. Tinggal dikurang. Atau di sini sekarang karena pakai V ya. Kita ganti di sini pakai V. Maka di sini adalah pi per 3. Kita buat lagi sini pi per 3. Di sini 0 atau 2V. Berarti kalau kuadran keempat, maka kita dapatkan 2V dikurangi pi per 3. Nah, berapa nih 2V kurang pi per 3? Nah, 2 kali 3, 6. 6 kurang 1, 5. Berarti 5 pi per 3. Nah, berarti di sini kita peroleh yang di kuadran keempat 5 pi per 3. Kemudian cos X sama dengan 1. Cos X sama dengan 1. Ini ada dua tempat ya. Untuk ini, semua ada di batas-batas kuadran. Yang pertama adalah 0 radian, 0 derajat. Dan yang kedua ada di 2V, 360 derajat atau 2V. Berarti himpunan penyelesaiannya ada 4. 0 radian, pi per 3, 5 pi per 3, dan yang terakhir 2V. Nah, ini untuk contoh yang ketiga. Selanjutnya, contoh yang keempat, kita akan mencari himpunan penyelesaian dari persamaan 2 cos kuadrat X dikurangi 4 cos X tambah 1 sama dengan 0. X-nya masih di interval 0 sampai 360 derajat. Nah, contoh yang keempat ini akan kita selesaikan menggunakan rumus kuadrat. Karena butuh ini tidak bisa difaktorkan. Nah, masih ingat nggak cara menyelesaikan persamaan kuadrat menggunakan rumus kuadrat? Kalau persamaan kuadrat, kan kita tulis bentuknya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Rumus kuadratnya seperti apa? Nah, X1, 2, min B ditambah atau dikurang, ada dua nilai kan? B kuadrat kurang 4AC per 2A. Ini rumusnya. Nah, rumus ini juga akan kita terapkan pada persamaan trigonometri ini.
Tentunya kita cari dulu koefisiennya. Nah, di sini A-nya berapa? 2. Kemudian ini B-nya negatif 4. Dan C-nya adalah 1. Kalau persamaan kuadrat di sini X1, 2. Karena di sini persamaannya dalam bentuk cos, maka di sini langsung cos. Cos X sama dengan, berarti negatif. B-nya ada berapa tuh? Min 4. Ini ada dua nilai ya, positif negatif. B kuadrat berarti negatif 4 kuadrat kurang 4AC. 4 A-nya 2, kemudian C-nya dikali 1. Nah, dibagi 2A, A-nya juga 2 di sini. Kemudian ini kita hitung sekarang. Ini kosinus X. Ini jadi positif 4. Ada dua nilai sini. Min 4 pangkat 2, 16. Dikurang 4 kali 2, 8 kali 1, 8. Ini di akar ya. Kemudian 4. Nah, berikutnya ini kita sederhanakan. 4 tambah kurang akar berapa nih? 8 ya. 16 kurang 8. 8 berarti dibagi 4. Kita sederhanakan lagi. 4 tambah kurang akar 8. Kita bisa tulis 2 akar 2 per 4. Terakhir kita bagi 2 semuanya. Pembilangan dan penyebut kita bagi 2. Ini jadinya 2 plus minus akar 2 per 2. Oke. Kita punya 2 cos ya. Yaitu 2 tambah akar 2 per 2. Dan yang kedua 2 kurang akar 2 per 2. Nah, ini kita lihat satu persatu kasusnya. Nah, kasus yang pertama kita punya cos X sama dengan 2 ditambah akar 2 per 2. Nah, ini kalau kita hitung pakai kalkulator, ini pendekatannya ke nilai 1,707 nih. Silakan nanti dicoba pakai kalkulator ya. Nah, kita lihat nilai kosinus 1,707 itu kan lebih dari 1. Sementara nilai cos itu, ingat nilai cos itu paling rendah negatif 1, paling tinggi 1. Di sini saja nilai cos. Dengan demikian, maka untuk bagian yang pertama ini tidak ada nilai X yang memenuhi. Jadi tidak memenuhi syarat ya. Karena nilainya lebih dari 1. Nah, kemudian yang kedua adalah cos X sama dengan 2 dikurangi akar 2 per 2. Ini kalau kita hitung pakai kalkulator, kita peroleh 0,293 ya. Nanti dicoba ya. 0,293. Nah, ini nilainya positif kan? Kosinus positif ada di dua tempat. Yang pertama itu ada di kuadran yang pertama. Dan yang kedua adanya di kuadran 4. Nah, gimana caranya kita menentukan nilai X untuk kosinus X sama dengan 0,293? Tentu kita harus gunakan alat bantu ya, pakai kalkulator. Kita nanti di kalkulator cari X itu sama dengan cos inverse dari 0,293. Nah, kalau kita tekan di kalkulator nanti akan keluar nilainya itu sekitar 73 derajat ya. 72,96 derajat. Nah, ini kita bulatkan saja ya, 73 derajat. Ini di kuadran pertama. Terus kalau kuadran keempat, nah jangan lupa gunakan sifat yang kita sudah pelajari pada contoh sebelumnya. Kalau kuadran keempat, gunakan 360 derajat dikurangi ini 73 derajat. Nah, kita dapatkan 287 derajat. Jadi, himpunan penyelesaiannya ada 2. 73 derajat dan 287 derajat. Oke. Oke, contoh yang kelima, contoh yang terakhir kita akan selesaikan masih dengan menggunakan rumus kuadrat ya. Untuk tangen di sini, pertama kita tentukan dulu koefisiennya. A-nya di sini dapat 2 berarti ya. Kemudian B-nya 1 dan C-nya negatif 5. Nah, kita akan cari nilai tangen. Langsung saja pakai rumus kuadrat. Jangan lupa negatif B berarti min B-nya 1. Tambah kurang sini ada 2 nilai. B kuadrat 1 kuadrat kurang 4AC. 4 A-nya 2, C-nya negatif 5. Dibagi 2A. 2 dikali 2. Nah, ini kita sederhanakan. Min 1 tambah kurang sini. Sini 1. Min 4 dikali 2, min 8 dikali min 5, positif 40. Dibagi 4. Nah, ini kita sederhanakan lagi. Min 1 tambah kurang di sini akar 41 per 4. Nah, ini sudah paling sederhana nih ya.
Berarti nilai tangen ada 2. Yang pertama, kita bagi dulu sini ya. Nah, kita bagi. Yang pertama kita punya tangen X itu sama dengan negatif 1 tambah akar 41 per 4. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tangen X sama dengan negatif 1 kurang akar 41 per 4. Nah, ini kalau kita hitung pakai kalkulator ya. Nanti ini nilainya tangen X ini itu mendekati 1,35 ya, bisa dicek pakai kalkulator. Nah, ini positif ya kan? Positif. Kalau positif berarti adanya di kuadran 1 dan di kuadran 3 untuk tangen ya. Nah, karena dia positif, maka jawabannya nanti tentu yang pertama ada di kuadran 1. Kita cari X-nya. Dan yang kedua adanya di kuadran 3. Nah, sekarang gimana caranya di kuadran 1 untuk 1,35? Nah, caranya persis sama contoh yang keempat tadi. Kita buat tangen inverse 1,35. Nah, pencet di kalkulator ya. Gunakan alat bantu. Kita peroleh kalau pakai kalkulator ini nilainya sekitar 53,5 derajat. Ya, ini pendekatan saja sebenarnya. Nah, kita hapus ini. Ini pendekatan ya. Kira-kira 53,5 derajat. Nah, itu yang pertama. Nah, berarti kalau di kuadran 3 gimana caranya? Jangan lupa di kuadran ketiga itu selalu kita gunakan pola ya. Masih ingat yang lalu ya ini. Kuadran 3, ini batas di kuadran 2, ini kuadran 2, ini kuadran 3. Kalau kuadran 2 ini kita kurangi ya. Kalau kuadran 3 itu kita tambah. Jadi kalau kuadran 3 buat saja 180 ditambah 53,5 derajat. Nah, di sini dapat 233,5 derajat. Ini untuk kasus yang pertama. Kemudian yang kedua, tangen X sama dengan negatif 1 kurang akar 41 per 4. Ini kalau kita hitung pakai kalkulator ya, itu mendekati nilai negatif 1,85. Nah, negatif adanya berarti di kuadran kedua dan kuadran keempat. Nah, berarti kuadran kedua. Kita cari di kuadran kedua. X-nya sama dengan tangen inverse dari negatif 1,85. Nah, biasanya kalau kita gunakan kalkulator saintifik, nanti akan keluar hasil seperti ini. Min 61,6 derajat. Ya, ini pembulatan ya. Sekitar ini min 61,6 derajat. Nah, terus ini kan sudut negatif yang kita cari kuadran kedua. Nah, caranya gimana? Jangan lupa, gunakan saja pola kuadran kedua itu 180 kurang. Berarti kalau kita ubah kuadran kedua, 180 dikurangi 61,6 derajat. Nah, ini hasilnya berarti kita dapatkan 118,4 derajat. Ini kuadran kedua. Terus berikutnya yang kuadran keempat, ya, tangen yang negatif juga di kuadran keempat. Nah, gimana kalau kuadran keempat? Sama saja. Tadi kita dapatkan min 61,6, maka kuadran keempat gunakan pola. Ini 360 di sini ya. Kuadran keempat berarti dikurang. Kita gunakan pola 360 dikurangi 61,6 derajat. Nah, ini kita akan dapatkan 298,4 derajat. Oke, begitu ya caranya menggunakan alat bantu kalkulator untuk menentukan nilai X dari persamaan trigonometri tangen ini. Berarti himpunan penyelesaiannya kita akan dapatkan nanti yang pertama 53,5 derajat, yang kedua adalah 118,4 derajat, yang ketiga 233,5 derajat, dan yang terakhir di kuadran keempat 298,4 derajat. Nah, demikianlah pembahasan kita terkait persamaan trigonometri bentuk kuadrat ya. Jadi dasar-dasarnya sama sebenarnya, kembali ke persamaan trigonometri dasar, kemudian juga mengenal pembagian nilai trigonometri di semua kuadran. Jangan lupa di kuadran 1 kapan dia positif, kapan dia negatif, kemudian memperhatikan sudut-sudut berelasi ya. Ingat polanya, kalau kuadran kedua gunakan 180 dikurang alfa, kuadran ketiga gunakan 180 ditambah alfa, dan kalau kuadran keempat gunakan pola 360 dikurang alfa.
Oke, sampai di sini dulu video kita terkait persamaan trigonometri kuadrat. Jangan lupa dukung terus channel Gurumet, like dan subscribe. Bagikan video ini kepada yang lainnya sehingga semakin banyak yang bisa mengambil manfaat dan belajar dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.